Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di seri keterampilan akademik. Sekarang kita masuk di episode ke-6, materinya tentang aplikasi manajemen referensi, yang merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya ya, di mana sesi sebelumnya kita berkenalan dengan apa itu manajemen referensi. Jadi sekarang kita lebih spesifik pada aplikasi, terutama untuk aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia itu aplikasi Mendeley ya. Nanti mungkin ini yang akan lebih difokuskan oleh Pak Gumgum sebagai penyaji untuk sesi ke-6 ini. Pak Gumgum, seperti biasa waktunya 20 menit untuk paparan. Nanti kita lanjut dengan diskusi selama 10 menit. Mangga, Pak Gumgum. Baik, terima kasih Bu Nuni. Semoga masih semangat. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya setelah dalam tiga sesi ya, tiga sesi sebelumnya di hari Jumat, kemudian 2 di hari Jumat, kemudian 1 di hari ini. Tadi kita akan masuk ke bagaimana mengaplikasi dari manajemen referensi. Yang akan saya sampaikan di sini adalah aplikasi Mendeley. Jadi ini aplikasi yang memang banyak digunakan oleh jurnal, pengelola jurnal, gitu. Banyak institusi pendidikan untuk merujuk, melakukan rujukan dari referensi yang digunakan untuk melakukan sitasi. Kita akan langsung saja, setelah Anda tahu apa yang dibutuhkan untuk menggunakan Mendeley, baik itu referensinya maupun data-datanya, maka kita akan coba bagaimana aplikasi Mendeley ini digunakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan registrasi atau daftar dan install dari aplikasi Mendeley ini. Ya. Jadi Anda bisa mendapatkan aplikasi di laman mendeley.com, juga daftar di tersebut. Dan Anda akan buka laman Mendeley, kemudian di bagian atas, ya, di bagian atas itu ada create account, itu untuk Anda mendaftar, untuk registrasi, dan Anda download. Ini untuk mendownload aplikasi yang akan kita install. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan registrasi. Jadi, langkah yang pertama, tadi create account yang ada di laman utama dari Mendeley tadi, Anda klik, maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Ya, tampilan yang pertama. Caranya Anda tinggal mengetikkan alamat email yang mau Anda gunakan saja. Gitu ya. Jadi Anda ketikkan, nanti Anda klik continue, kemudian akan masuk ke tampilan yang kedua. Nah, disinilah Anda melengkapi. Nanti akan terdeteksi apakah email Anda itu pernah di... Baik, kita masuk ke tahapan registrasi. Nah, pada tahapan ini, tadi di laman utama dari mendeley.com itu, Anda tinggal klik create account, kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini. Mendeley ini dikeluarkan oleh Elsevier ya, jadi ini yang membangun aplikasi Mendeley. Nah, Anda silakan masukkan alamat email yang aktif, dan memang alamat email yang belum dipergunakan untuk mendaftar Mendeley, karena ini akan terdeteksi. Kalau alamat emailnya sudah oke, itu akan masuk ke bagian yang kedua ini. Nah, di bagian ini Anda akan ganti formnya, memasukkan nama di sana, ya. Kemudian membuat password. Passwordnya itu minimal 8 karakter, terdiri dari, ini kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi Anda harus mempergunakan simbol. Jadi ke empat-empatnya harus ada. Kemudian
Setelah itu, setelah selesai, Anda tinggal register. Selesai sebenarnya di sini ya. Jadi tidak sulit untuk registrasi Mendeley ini. Proses registrasi sudah selesai ketika Anda mengklik register ini. Nanti ada apa? Ada tandanya welcome to Mendeley, aplikasi Mendeley ini. Kemudian tahap yang kedua setelah kita registrasi yaitu mendownload. Ya. Tahapan ini bisa mendownload dulu nanti registrasi atau kemudian dilanjutkan dengan mendownload itu silakan saja. Nah, untuk mendownload aplikasi ini, Anda tinggal klik menu download yang ada di laman mendeley.com. Kemudian nanti ketika Anda sudah klik, akan muncul tampilan yang pertama. Di sini Anda tinggal pilih sesuai dengan perangkat yang digunakan. Apakah Anda mempergunakan perangkat dengan Windows atau dengan Mac, iOS-nya. Kemudian Anda juga misalkan pakai Linux. Itu silakan. Ini ada 3 pilihan ya untuk Mac, untuk Windows, dan setelah Anda klik download ini, nanti akan ada proses download, dan ini di bagian kiri bawah itu akan muncul. Kalau sudah selesai, Anda tinggal klik, tinggal buka hasil download ini, dan kemudian nanti muncul tampilan selanjutnya yang Anda tinggal ikuti saja. Anda tinggal ikuti saja. Setelah proses download kan kita masuk ke proses install dari aplikasi. Kan tahapan-tahapan dari install, proses menginstalnya sampai lengkap. Selesai, nanti Anda bisa cek di desktop Anda muncul ketika proses download dan instalasinya sudah selesai. Jadi kita sudah punya aplikasinya sekarang dan juga sudah terdaftar di mendeley.com-nya. Setelah itu baru kita bisa menggunakan aplikasinya. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley ini? Anda tinggal mengaktifkan aplikasi ini dengan atau double klik icon Mendeley yang ada di desktop tadi. Kemudian login sesuai dengan alamat email dan password yang tadi kita bikin pada saat registrasi. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini di layar Anda. Ya, ini adalah Mendeley Reference Manager-nya. Ya, jadi disinilah nanti kita melakukan manajemen referensi. Saya akan perlihatkan beberapa saja dulu. Yang pertama, di sini ada install Mendeley Site for Microsoft Word. Ini penting, dan ini harus Anda lakukan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak lakukan nih install plugin-nya di MS Word, ya nanti Anda tidak bisa melakukan citasi mempergunakan Microsoft Word. Ya, Anda hanya bisa melakukan citasi di MS Word ya dengan fasilitas yang ada MS Word. Karena ikon dari Mendeley-nya tidak akan muncul kalau proses instalasi plugin-nya tidak dilakukan. Kemudian di sini ada proses untuk atau bagian untuk input data. Ya, untuk input dari data referensi yang kita punya. Ini tampilannya Anda bisa lihat. Nanti di sini juga Anda bisa di bawah Add New ini Anda bisa menambahkan folder gitu ya. Jadi Anda di sinilah Anda bisa mengelola nanti. Mengelola bikin folder-folder berdasarkan jenisnya, berdasarkan bidang dan sebagainya, Anda bisa lakukan di sini. Kita sudah masuk ke aplikasi Mendeley. Yang pertama harus dilakukan adalah menginstal, ya. Jadi Mendeley Site for MS Word-nya harus dilakukan supaya muncul di referensinya MS Word kita. Caranya yang pertama adalah Anda klik tools, ya, klik tools yang ada di Mendeley Manager kita. Kemudian Anda klik install Mendeley Site for Microsoft Word. Ini saya sudah beri tanda di layar.
Anda tinggal klik, setelah Anda klik akan keluar seperti ini. Ya, kita akan masuk ke Microsoft Application Source-nya. Jadi akan langsung muncul Mendeley site di sini. Anda tinggal ambil saja, tinggal klik saja get it now di sini. Maka akan masuk ke proses instalasi. Ya, kita akan masuk ke install Mendeley untuk Microsoft Word kita. Ini dilakukan, Anda tinggal klik tools yang ada di laman Mendeley kita, kemudian klik install Mendeley site for Microsoft Word. Nanti akan muncul yang di layar, Anda tinggal klik get it now untuk menginstal Mendeley kita ke Microsoft Word. Nah, tapi ternyata sekarang proses penginstalan ini tidak mudah seperti Mendeley versi lama. Karena sekarang ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau dipersiapkan untuk menginstal plugin ini ke Microsoft Word kita. Nah, kita punya akun Microsoft. Jadi Anda harus buat akun Microsoft. Nanti di sana juga ada fasilitasnya untuk membuat akun. Dan kalau Anda sudah punya, sebenarnya Anda nanti tinggal masukkan saja akun Anda ketika diminta. Tapi kalau Anda tidak punya, maka Anda harus bikin akun baru. Dan akun barunya ini ternyata tidak bisa pakai email sembarangan gitu ya. Berapa kali saya coba pakai Gmail ternyata ditolak dan harus pakai email instansi ya. Makanya saya gunakan email Unpad dan itu bisa saya di akun yang baru. Anda juga mungkin kalau kesulitan nanti silakan mempergunakan akun Unpad. Tapi kayaknya kalau yang sudah install mungkin sudah tidak masalah ya. Ini pengalaman saja ketika install atau mengupdate untuk yang baru. Kemudian nanti silakan lengkapi form pendaftaran setelah emailnya kasih. Dan setelah selesai proses instalasi dari Mendeley ini ke MS Word, di menu reference ya dari Microsoft Word kita itu akan muncul ikon dari Mendeley. Seperti yang ada di bawah yang saya lingkari merah. Itu ikon yang nanti muncul di citasi dari referensi. Selanjutnya adalah setelah kita install tadi pluginnya, ya, maka masuk ke proses installasi. Caranya mudah sebenarnya, di sini ada. Tadi sudah diperlihatkan juga di awal ketika kita pertama kali masuk ke laman dari Mendeley Reference Management. Di sini ada Add New. Anda tinggal klik saja Add New ini, kemudian akan muncul ya. Anda bisa melakukan input data dengan 3 cara di sini. Yang pertama, melalui dokumen yang sudah Anda simpan di komputer, itu bentuknya PDF. Yang kedua, input secara manual, jadi Anda harus entry data secara manual. Yang ketiga, Anda import dari aplikasi lain. Ya, ini bisa. Tapi untuk yang di ini yang lakukan. Apalagi kalau kita melakukannya secara offline. Yang pertama input PDF, gitu ya. Anda tinggal klik tadi files from komputer di laman Mendeley tadi, kemudian akan masuk di komputer Anda, arahkan saya karena artikel itu Anda simpan dan kemudian nanti dibuka, di open dari artikel tersebut setelah pilih. Maka PDF data PDF akan muncul di halaman reference manager kita. Di sini tadi saya sudah masukkan datanya. Pada awal muncul data di kanan ini belum ada, metadata ini belum ada. Jadi untuk memunculkannya Anda tinggal
klik saja nama Anda yang ada di sini, ya, yang muncul di sana. Nanti baru akan muncul metadata dari file yang kita masukkan. Nah, ini tugas utama kita yang setelah memasukkan data file tadi adalah mengecek metadata. Kenapa ini perlu dicek? Karena bisa jadi ketika kita memasukkan atau menginput PDF tadi, metadata yang muncul itu tidak sesuai dengan dengan data-data yang ada di sini di Mendeley ini. Contohnya, ketika saya menginput data dari artikel saya ini, ternyata nama salah satu dari penulis itu muncul di judul. Nah, kita bisa hapus saja. Jadi kita hapus, kita edit, kita hapus, kemudian kita masukkan ke bagian autor atau penulis. Kemudian kita cek terus semua ke bawah, kita cek dari mulai tahun, ISSN, DOI, dan sebagainya. Kalau datanya memang lengkap, sudah selesai, tapi kalau datanya harus lengkapi. Kembali lagi ke bahasan kita di sesi sebelumnya. Jadi Anda harus mencari informasi yang kurang ini ke sumber utama dari referensi kita. Baik itu ke artikelnya, jurnalnya, buku, atau halaman web misalkan. Jadi Anda cari, sehingga semuanya lengkap. Bisa nggak sih Pak, sebenarnya metadata ini tidak diisi semuanya? Bisa sebenarnya. Ya, nggak masalah, masih tetap akan tersimpan di sini. Tapi ketika kita melakukan sitasi, bisa jadi kelengkapan dari data pustaka kita itu kurang gitu ya. Jadi tidak memenuhi, misalkan tahunnya yang nggak ada, halamannya yang nggak ada, maka sebaiknya Anda lengkapi saja. Ya, itu proses input dari referensi kita yang file PDF. Sekarang input data manual, ya, input data manual. Ya, pertama sama, kalau tadi kita mengklik yang files from komputer, maka sekarang kita klik yang add entry manually, gitu ya. Jadi Anda tinggal klik ini, kemudian nanti muncul halaman seperti ini. Jadi langsung ke metadata yang harus Anda isi, gitu ya. Nah, di sini Anda menginput data-data sesuai identifikasi yang Anda lakukan terhadap literatur yang Anda gunakan. Anda juga bisa search sebenarnya di awal dari DOI misalkan, tapi kalau memang tidak ada, Anda langsung masuk saja ke pengisian manual di bawahnya. Yang pernah apa Anda lakukan, tentu saja Anda memilih tipe dari referensi Anda. Pilih di sini tipe referensinya seperti apa, apakah itu artikel jurnal, apakah itu dari majalah, dari surat kabar, buku, bunga rampai, dan sebagainya, silakan Anda pilih. Dan nanti yang harus Anda input datanya itu akan disesuaikan dengan pilihan dari referensinya. Ini agak berbeda, gitu ya, agak berbeda. Secara umum datanya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini agak berbeda ya. Silakan saja lengkapi data referensi Anda. Setelah add entry, maka akan masuk kembali ke halaman reference manager kita. Sama ya, munculnya sama, ada autorsnya di sini, datanya, kemudian judul dan tahunnya, dan lain-lain. Kemudian nanti Anda tinggal klik saja, kemudian akan muncul metadata. Anda cek ulang metadatanya. Mungkin saja ada metadata yang tadi terlewat Anda isikan. Nah, ini juga bisa Anda lakukan, perubahan metadata ini, tidak pada saat input saja. Mungkin suatu saat Anda sudah dapatkan informasinya, tambahan untuk melengkapi ini, ya Anda tinggal buka lagi, kemudian Anda tinggal cari yang mana dari referensi Anda yang akan diperbaiki datanya, Anda tinggal klik, akan muncul lagi metadata seperti ini yang bisa
Anda lengkapi atau Anda perbaiki datanya. Kemudian selanjutnya kita melakukan insert citasi, ya. Kita memasukkan citasi dari proses penulisan yang kita lakukan. Anda sudah merujuk atau mensitir, ya maka di sini akan ada proses untuk memasukkannya, menginputnya, gitu ya. Nah, tahap yang pertama setelah Anda mengetik naskahnya, di akhir naskah yang memang akan kita citasi, maka Anda harus simpan kursornya di akhir naskah tersebut. Ini bisa saja sebenarnya di tengah-tengah naskah ya, sesuai dengan kebutuhan saja Anda akan menempatkannya di mana. Ini sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah Anda klik icon Mendeley yang ada di menu reference. Jadi kalau belum ke reference, Anda tinggal klik menu reference, kemudian di sebelah kanan itu ada icon Mendeley slide-nya. Anda tinggal klik, kemudian akan muncul yang di bawah ini secara langsung. Ya, data yang di bawah. Yang pertama itu ada data referensi kita, kemudian ada gaya citasi, dan di more ini nanti salah satunya adalah membuat bibliografi. Anda tinggal pilih referensi mana yang akan Anda citasi. Ya, kalau di sini karena saya tadi baru memasukkan 2, jadi pilihannya tidak terlalu sulit, tapi kalau ternyata sudah banyak, Anda bisa search saja di sini berdasarkan apa? Berdasarkan judul atau penulisnya. Setelah ketemu, Anda tinggal checklist, dan kemudian insert citation. Tahap yang terakhir adalah insert citation. Setelah citation, maka akan muncul di sini, di mana kursornya kita tempatkan tadi. Ini bisa Anda ulangi untuk naskah selanjutnya, paragraf-paragraf selanjutnya, atau kutipan-kutipan selanjutnya. Kemudian adalah membuat bibliografi. Proses citasi itu ya. Oh, untuk citasi ini, biasanya kan kalau kita mensitasi ditempatkannya di tengah-tengah paragraf, bentuknya tidak seperti ini. Ya. Misalkan Anda membutuhkan yang dalam kurung itu tahun, maka Anda boleh Anda mengedit secara manual, memindahkan tanda kurungnya ini ke bagian tahun ini. Gitu ya. Jadi bisa Anda modifikasi. Membuat bibliografi, jadi setelah kita selesai melakukan citasi untuk semua naskah kita, dan kita perlu untuk membuat daftar pustaka, maka kita akan membuatnya mempergunakan Mendeley ini. Caranya sangat-sangat mudah. Jadi Anda tinggal tempatkan kursor Anda yang ada di Microsoft Word di tempat di mana daftar pustaka itu akan disimpan. Jadi misalkan di akhir. Ya, Anda tempatkan di sini, kemudian Anda klik lagi icon Mendeley yang ada di reference, kemudian Anda klik more, di sini ada more, dan di sini ada pilihan insert bibliografi. Setelah Anda mengklik insert bibliografi ini, maka di bagian kursor yang tadi kita tempatkan tadi akan muncul daftar pustaka kita, daftar referensi kita. Kita bisa cek data referensi kita apakah sudah sesuai, apakah sudah lengkap. Kalau ada yang kurang, sebaiknya Anda tidak menambahkan di sini, misalkan kurang kota, tahun, atau halaman, Anda sebaiknya tidak menambahkan di sini, tapi Anda lengkapi di metadata. Gitu ya, Anda lengkapi di metadatanya. Nah, ini kita sudah membuat bibliografi atau daftar pustaka. Jadi sudah selesai sebenarnya dari proses kita melakukan citasi menggunakan Mendeley ini, ya Mendeley ini. Sudah sampai kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian bibliografi. Itu yang bisa saya sampaikan sekilas
tutorial mengenai penggunaan Mendeley. Saya kembalikan ke Bu Nunik. Baik, terima kasih Pak Gunggung atas pengantarnya. Karena sebagian dari teman-teman udah mulai berkenalan ya dengan aplikasi atau apa namanya add-on Mendeley di dalam penulisan tugas gitu ya, dan proposal skripsinya terutama gitu. Jadi mungkin pertanyaannya nanti yang muncul dari teman-teman mudah-mudahan lebih ini ya, lebih menukik pada kebutuhan teman-teman ketika memanfaatkan aplikasi reference atau fitur reference manager ya di dalam word processing yang teman-teman gunakan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman untuk Pak Gunggung terkait dengan pemanfaatan aplikasi Mendeley ini untuk penulisan karya ilmiah. Kalau mau ada yang ditanyakan. Ini Brilian Purwadi, Anda belum ini ya, belum punya add-on Mendeley ya di word processor Anda ya? Iya, belum, Bu. Tapi Oke. saya punya beberapa pertanyaan sih. Silakan. Jadi gini, Pak, kalau saya melakukan bukan riset ya Allah, kok bahasanya riset. Misalnya melakukan bikin paper atau bikin tugas gitu, kan abis itu melewati Turnitin gitu kan. Saya punya Turnitin dan biasanya apa yang saya citasikan itu malah jatuhnya ke plagiarisme gitu, masuk gitu. Bahkan pernah waktu itu dalam dalam matkul Tekom kalau nggak salah waktu itu saya pernah itu tuh 24% saya kena plagiarisme gitu kan. Nah, 18-nya itu dari daftar pustaka saya gitu. Jadi dia kedeteknya itu sebagai plagiarisme dan juga dari citasi sayanya gitu, Bu. Jadi gitu, Pak. Jadi untuk menyitasi yang benar dan baik itu seperti apa sih gitu? Karena dan oh iya, saya juga punya pertanyaan, apakah terhitung gitu kalau ada plagiasi di daftar pustaka itu jatuhnya ke plagiasi atau tidak? Gitu sih, Pak. Dan, Oke, terima kasih pertanyaannya. Pak Gu mungkin dijawab dulu yang terkait dengan reference manager ya tadi, apakah kemudian informasi yang di daftar pustaka itu nanti terbaca di Turnitin, terus kalau memang terbaca mesti bagaimana begitu? Nanti kalau untuk yang teknik sitasinya mungkin saya bisa ulas sedikit setelah jawaban dari Pak Gunggu mungkin ya. Jadi sebenarnya gini, semua yang Anda citasikan dalam pustaka itu akan terbaca oleh Turnitin. Akan terbaca oleh Turnitin. Ya, jadi daftar pustaka. Kadang kita daftar pustaka itu bisa sampai puluhan persen ya. Nah, tapi kan Turnitin juga punya fasilitas tidak membaca atau exclude itu ke bibliografi gitu. Jadi Anda bisa pilih sebenarnya ya. Jadi Turnitin itu bisa memisahkan yang dia cek itu apakah bibliografi atau bukan. Makanya pilihannya nanti ada di Turnitin, ada exclude itu, ada bibliografi, ada kutipan, bahkan ada kutipan ya, ada kutipan dan sebagainya yang bisa Anda pilih gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau untuk mengakali supaya tidak terbaca Turnitin gitu ya, mungkin di Banuni sudah dibahas, kita kan bisa parafrase gitu ya dan sebagainya supaya tidak sama persis, tapi kita menuliskan ulang kembali apa yang kita rujuk tadi gitu. Tapi ini terbaca ya, kalau Turnitin itu terbaca. Cuma Turnitinnya punya fasilitas untuk memiliki bibliografi dan beberapa pilihan tadi supaya tidak terbaca langsung. Gitu. Baik, terima kasih Pak Gunggung. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau kita pakai Turnitin, kita sebenarnya bisa pilih opsi untuk exclude bibliografi gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi muncul kemudian terdeteksi nih di citasi kita gitu ya, di sitiran kita gitu kan. Artinya berarti mungkin Anda terlalu banyak pakai direct quotation. Di mana
sebenarnya seperti yang di episode sebelumnya ya, kita udah bahas itu, nggak disarankan, sangat tidak disarankan kita menggunakan kutipan langsung terlalu banyak gitu. Kutipan langsung kapan dipakai? Kalau kita lagi bicara tentang definisi gitu ya, kalau kita sedang ingin membedah pernyataan ya yang exact words dari sumber tertentu gitu, kemudian kita akan bedah satu-satu gitu. Itu baru kita pakai kutipan langsung. Tapi kalau enggak, pakai teknik parafrase, dan parafrase itu akan membantu kita tadi seperti yang disampaikan Pak Gunggung, menghindari terdeteksi sebagai plagiarisme gitu. Karena dalam parafrase itu artinya kan kita mengolah kembali ya, melakukan proses pemikiran yang lebih kompleks, di mana kita melakukan sintesis gitu ya, kita meringkas gitu kan dari sumber yang kita rujuk gitu. Jadi untuk menghindari karya kita dianggap memiliki kemiripan yang sangat tinggi di software untuk pengecekan plagiarisme itu, teknik yang sebelumnya tentang parafrase itu harus betul-betul dikuasai gitu, dan juga jangan khawatir ya kalau tentang daftar pustaka gitu, karena semua, terutama misalnya kalau kita bikin buku gitu ya atau artikel gitu, rujukannya bisa sangat banyak gitu kan, dan itu kan akan merugikan semua peneliti gitu ya kalau kemudian kita tidak mengaktifkan pilihan untuk exclude bibliografi gitu. Jadi jangan khawatir tentang itu. Yang penting adalah ketika kita menulis karya ilmiah, pastikan tadi kutipan tidak terlalu banyak gitu kan. Kemudian kita manfaatkan parafrase gitu. Kalau untuk bibliografi atau reference list gitu, itu kita serahkan aja lah sama editor kalau kita mau kirim ke artikel jurnal ilmiah ya. Biasanya editor tuh udah sangat paham lah dengan teknis hal-hal teknis gitu loh ya, terkait dengan deteksi plagiasi gitu. Terjawab pertanyaannya? Terjawab kok, dan juga Pak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nih terkait dengan reference manager. Jadi selama ini kamu pakai ini apa ya? Kalau lagi ada tugas gitu kan, mau bikin memasukkan sumber ya untuk sitiran dan juga rujukan di referensi, itu kamu pakai apa selama ini? Kalau saya ngerjain tugas biasanya pakai, kalau nggak MS Word pakai Google Docs, Pok. Jadi ketika di sana sih buat saya udah nyaman duluan gitu. Jadi ya udah nyaman aja. Cuma mungkin kalau di Jadi pakai itu ya, pakai fitur references-nya itu ya? Iya, betul. Oke. Iya. No problem. Sebenarnya itu kan masalah preferensi aja ya, nyamannya dengan apa gitu. Saya juga dengan yang ada di Word sekarang juga sudah cukup menurut saya. EndNote ya, program lain yang menurut saya juga sudah sangat nyaman karena saya udah pakai lebih dari 10 tahun gitu. Hanya kemudian mungkin yang jadi pertimbangan kenapa kita harus kenalan dengan Mendeley, dan ini mungkin jadi catatan teman-teman ya gitu, karena kebanyakan jurnal ilmiah di Indonesia itu menggunakan Mendeley ya, software Mendeley dalam proses editing mereka gitu kan. Jadi lebih memudahkan tim tim jurnal ilmiah gitu ya. Jadi sangat disarankan kalau menggunakan itu, tapi kalau enggak pun sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting tadi prinsip panduan yang sesuai artikel ilmiah kita atau karya ilmiah kita sudah sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh jurnal ilmiah itu gitu, atau panduan yang dikeluarkan oleh universitas ya kalau terkait dengan skripsi, tesis, dan disertasi gitu. Oke, baik Pak Gunggung, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung hari ini. Sudah sabar ya dengan segala drama sinyal kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti ternyata ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan, didiskusikan dan sebagainya, silahkan ya, boleh nanti disampaikan di grup chat dengan Pak Gema gitu, nanti bisa dijembatani lah ininya diskusinya gitu. Terima kasih banyak. Jangan lupa sesi berikutnya hari Rabu ya, pekan depan 15.30 tentang menulis artikel ilmiah. 2 sesi dengan penyajinya nanti Mas Tito ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang diundang oleh Pak Gema bisa bergabung, karena kayaknya itu penting banget, bermanfaat gitu kan, untuk digunakan nanti pengetahuannya, keterampilannya pada saat teman-teman membuat artikel ilmiah setelah selesai membuat skripsi gitu ya.
Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Saya tutup sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.